Hai guys, pertama-tama gua mau bilang sorry karena udah seminggu gua nggak update. Yap, jujur aja seminggu kemarin gua lagi sibuk banget sama kerjaan, jadi sama sekali nggak bisa nyentuh YouTube. Padahal banyak hal yang bisa gua bahas selama seminggu kemarin gitu. Makanya gua mau menebusnya di video kali ini. Yap, seperti yang kalian lihat sendiri, di video kali ini gua akan membahas beberapa berita terhangat K-pop yang terjadi selama seminggu ini. Memang udah agak lewat beberapa hari beritanya, tapi masih hangat banget untuk dibicarakan sampai sekarang. So nggak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Berita pertama datang dari Irene Red Velvet. Tapi sebelum gua masuk ke beritanya, gua mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau Irene adalah salah satu idol wanita paling gua sukai. Semua yang udah follow gua dari lama, yang udah ngikutin gua di Instagram pasti tahu kalau gua selalu nyebut Irene kalau ditanya siapa idol wanita paling cantik menurut gua gitu. Yap, buat gua Irene adalah idol wanita paling cantik, bukan cuman di seluruh visual Gen 3 tapi di seluruh generasi K-pop yang gua tahu gitu, sejak generasi 1, 2, dan 3. Pokoknya kalau ditanya siapa yang paling cantik, gua pasti akan jawab Irene. Buat gua tuh muka Irene tuh ya gak ada celah untuk bisa jadi jelek. Dia tuh cantiknya udah paripurna dah tuh Irene. Nah, sampai minggu kemarin tiba-tiba muncul sebuah berita yang mengejutkan banyak K-popers, utamanya para Reveluf dan gue sendiri sebagai fansnya Irene gitu. Seperti yang kalian tahu, tiba-tiba minggu kemarin ada seorang stylist yang mengungkapkan kemarahannya di media sosial. Dia marah-marah dan ngomongin kalau ada seorang idol yang bersikap tidak sopan, maki-maki dia saat dia lagi kerja sama idol tersebut gitu. Dan di akhir dari kemarahannya itu dia nulis hashtag Psycho dan Monster gitu. Langsung spekulasi muncul tuh di antara para K-popers. Psycho dan Monster kan adalah lagu Red Velvet. Psycho itu lagu Red Velvet yang berlima, sedangkan Monster adalah lagu Red Velvetnya Irene Selgi gitu. Sampai akhirnya orang-orang berspekulasi kalau yang marah-marahin sama si stylist ini adalah Irene Red Velvet. Nah, saat spekulasi itu lagi berkembang, tiba-tiba Irene minta maaf di Instagramnya. Nih gue bacain permintaan maaf Irene ya. Gue bacain translate Indonesianya versi portal berita Pencave di Instagram. Nih kata Irene gini: "Ini Irene, aku dengan tulus meminta maaf karena telah menyakiti stylist dengan sikap kekanak-kanakan serta kata-kata dan tindak cerobohku. Aku berada di posisi sekarang karena bantuan banyak orang yang berusaha untukku. Namun aku menyesali dan merenungkan fakta bahwa aku telah sangat menyakiti banyak orang yang telah bekerja denganku sampai sekarang karena perilaku yang tidak dewasa. Melihat kembali ke masa lalu, aku merasa malu dengan kurangnya kata-kata dan tindakanku dan menyadari sekali lagi pentingnya staff. Aku akan berpikir dan bertindak lebih hati-hati agar hal ini tidak terjadi lagi. Aku benar-benar minta maaf untuk para penggemar yang mendukungku dan semua orang yang terdampak atas kejadian ini." Nah guys, itulah permintaan maaf Irene yang dia tulis di Instagramnya gitu. Dan gak berapa lama SM Entertainment juga mengkonfirmasi kalau memang benar Irene, dan Irene-nya sudah bertemu dengan stylist itu dan sudah minta maaf gitu. Oke, gue yakin kalian yang nonton ini sudah ngikutin berita Irene ini sampai mana gitu. Sampai sekarang Irene masih terus menjadi trending topic. Setiap hari di Twitter ada aja yang bilang Irene best leader, Irene A, Irene B gitu, untuk mendukung Irene. Kenapa guys? Karena di Korea Irene ini lagi dikecam banget. Bahkan Irene diminta keluar dari Red Velvet. Sedih dong gue dengernya. Nih gue mau bahas pelan-pelan tentang idol dan K-pop gitu ya, tentang gimana Irene ke depannya gitu. Gue ngasih tahu dulu kalian guys, buat yang udah lama ngikutin gue pasti tahu banget, gue selalu ngomong begini: cintai idol karena karyanya, bukan karena orangnya. Karena karyanya yang bagus akan tetap bagus apapun yang terjadi sama idolnya. Tapi kalau lu cinta sama orangnya, orang itu bisa salah, orang itu tempatnya salah, dia pasti sewaktu-waktu bikin salah. Itu selalu gue omongin dan subscriber gue pasti hafal dengan kata-kata gue itu. Nah, kali ini menimpa ke Irene Red Velvet. Jujur aja, "Bang, lu ngelihat Irene begini gimana bang? Kesel gak sama Irene?" Enggak. Apakah gue mendukung tindakan Irene? Enggak juga. Irene memang berbuat kesalahan, tapi gak sampai bikin gue kesel sama Irene. Karena gue tahu dia manusia gitu.
Gue mengidolakan Irene ya karena dia idol. Tapi secara harfiah dia sama kayak gue, manusia. Dia sama kayak kita semua. Dia bisa marah, dia bisa sedih, dia bisa galau, dia bisa depresi gitu. Jadi apa yang dilakukan Irene ini ya manusiawi. Apakah gue membenarkan tindakannya? Ya enggak, dia salah. Sekali lagi, gue nggak dukung kesalahannya Irene ya. Gue seneng dia udah minta maaf dan gue bangga Irene berani minta maaf atas kesalahannya. Dan apakah kesalahannya gue benerin? Ya sekali lagi enggak, dia tetap salah gitu. Cuman apakah dengan kesalahan ini tandanya Irene harus keluar dari Red Velvet? Ya enggak dong. Irene bikin salah tapi nggak ada urusannya sama dia keluar dari Red Velvet gitu. Dan netizen Korea nih memang ini yang gue gedek banget. Makanya gue selalu menggembor-gemborkan tentang cintai idol dari karyanya bukan dari orangnya itu. Minimal ke fans di Indonesia. Jangan sampai K-popers Indonesia tuh punya jalan pikir sama kayak K-popers di Korea. Kalau di Korea itu idol itu memang, makanya gue pernah bilang kan di salah satu video gue kalau idol itu kayak boneka. Kalau di Korea, bagi orang Korea idol itu ya robot, boneka yang harus ngikutin apa kata mereka, apa kata perusahaan gitu. Kalau dia dikasih image malaikat, ya dia harus jadi malaikat. Gak boleh sedikit pun berperilaku yang salah gitu. Gak boleh dia jadi manusia biasa, gak boleh. Dia harus seperti malaikat gitu. Walaupun Irene ini selama ini image-nya malaikat tanpa sayap, angel or everything, tapi kan dia manusia, dia bisa kesel gitu. Nah ini yang akhirnya Irene meledak gitu dan justru orang sono kesel banget kayaknya ke Irene. Gue yang kayak sedih gue dengernya. Jujur aja guys, di Korea itu kalau idol, terutama idol wanita, Korea itu masih patriarki banget. Kalau idol cowok yang ngelakuin kesalahan, dia nggak akan dihujat segede idol cewek. Itu udah fakta itu. Itu alasan kenapa 2NE1 bubar. Waktu Park Bom kena skandal, nggak ada harapan bagi Park Bom untuk kembali bersama 2NE1 gitu. Sampai akhirnya didiemin YG, sampai akhirnya bubar gitu. Dan ada banyak grup idol wanita yang akhirnya bubar karena satu buah skandal. Tiara, inget banget buat Tiara itu punya skandal yang dulu dianggap membuli salah satu membernya. Padahal nggak pernah terbukti gitu, membuli salah satu membernya yang udah keluar gitu. Dan setelah berita itu keluar, orang Korea nggak bisa ngeliat Tiara dengan sama lagi gitu. Setiap kali ngeliat Tiara selalu menganggap Tiara ini pembuli gitu. Sampai akhirnya nasib Tiara tuh nggak pernah gede lagi di Korea gitu. Mereka selalu apa bahasanya ya, selalu dianggap remeh aja setelah itu. Padahal dulu terkenal banget Tiara ini di Korea guys. Dan itu sedikit dari banyak idol wanita yang hancur karirnya hanya karena satu skandal gitu. Dan jujur gua sedih banget. Gua pengen nih kasus Irene ini bener-bener ditangani SM dengan baik. Karena menurut gua kasus Irene ini gak boleh sampai menghancurkan karir Irene-nya. Tapi memang gue akan menerima kalau netizen Korea tidak akan menganggap atau mengimagekan Irene sama seperti sebelumnya gitu. Pasti mereka tiap ngeliat Irene udah gak bisa ngeliat Irene dengan cara yang dulu. Pasti udah dengan cara yang berbeda gitu. Tapi seminimal-minimalnya Irene tetap sama Red Velvet dan Red Velvet harus tetap promosi. Gua gak mau SM, gua gak mau sampai kalian membuat Red Velvet nasibnya sama seperti FX. FX itu adalah grup yang sangat bertalenta sampai akhirnya tidak jelas sekarang nasibnya seperti apa. Jangan sampai Red Velvet hanya karena satu skandal ini kelar gitu. Dan Irene, please Reveluf dan semua K-popers, please bersatu padu dukung Irene gitu. Walaupun lu bukan Reveluf, walaupun lu bukan SM Stan, tapi men, ini akan terjadi ke idol lu suatu waktu gitu. Jadi harus kita belain Irene tuh bersama gitu. I know Irene salah, bukan membela kesalahannya, tapi jangan sampai dia hancur karirnya hanya karena satu kesalahan ini gitu. Berita selanjutnya yang mau gue bahas datang dari Lisa Blackpink. Ini juga salah satu berita yang bikin kesel, bikin geram, tapi mau gimana gitu. Jadi beritanya apa bang? Jadi beritanya adalah Lisa Blackpink ini dikecam oleh beberapa warga Thailand sendiri karena menurut mereka Lisa nggak speak up tentang apa yang terjadi di Thailand sekarang. Buat kalian yang nggak ngikutin silahkan tonton berita. Jadi Thailand itu sekarang orangnya lagi demo terus, ngedemo kalau nggak salah Perdana Menterinya gitu, minta Perdana Menterinya untuk turun karena situasi politik di sana lah. Gue juga nggak terlalu ngerti banget itu. Yang jelas tadinya Thailand ini adalah negara yang berhasil membuat COVID-nya sampai 0 guys. Abis itu balik lagi COVID-nya. Terus sekarang akhirnya pada demo. Demo kan justru membuat klaster baru ya gitu. Negara yang tadinya sudah berhasil membuat COVID-nya jadi 0, justru sekarang naik lagi. Dan justru warganya pada demo yang kemungkinan akan membuat klaster baru gitu. Jadi Thailand ini lagi chaos lah negaranya. Bahasanya gitu. Dan ada banyak warga Thailand yang minta Lisa sebagai salah satu idol K-pop dari Thailand yang sangat terkenal di dunia untuk speak up masalah perpolitikan Thailand ini gitu. Lisa diminta, ditekan, bahkan
dibully bisa dibilang untuk segera ngomong soal ini. Lu tuh pengaruhnya gede gitu. Gak semua warga Thailand, ada juga warga Thailand yang bilang gak bisa dong, Lisa kan idol, gak itu bidangnya gitu. Dan berita ini cukup untuk cukup menguras emosi gitu. Kita yang baca aja emosi, apalagi Lisa pasti. Lisa ditekan sama ini, Lisa ditekan bukan sama warga Korea loh. Kalau dia sama warga Korea ya masih oke lah, bukan masih oke, masih masuk lah gitu, karena warga Korea nggak terlalu suka Lisa gitu karena Lisa orang Thailand misalnya. Tapi sekarang Lisa itu ditekan justru oleh warga Thailand sendiri, warga negaranya sendiri. Kan sedih Lisa. Banyak yang nanya sama gue, menurut lu gimana bang, apakah Lisa harus ikut speak up tentang kasus politik di Thailand? Gue akan dengan pasang badan nih bilang, ya enggak. Kalau Lisa nggak ngerti masa dia ngomong? Lisa ngomong sesuatu yang nggak dia ngerti, justru nanti dia akan habis dibully. Tuh bahayanya. Itu tuh terjadi di Indonesia juga guys. Jadi kemarin kalau kalian punya Twitter dan ngikutin trending Twitter tuh ada beberapa kali waktu demo. Kemarin Indonesia kan beberapa kali demo tuh. Di beberapa kali demo itu ada orang-orang, ada SJW yang minta beberapa public figure untuk speak up masalah yang di demoin ini. Karena public figure tersebut banyak yang kayak diem-diem aja gitu. Padahal kan hak orang untuk ngomong apa enggak. Ada public figure yang nggak berani ngomong karena takut omongan dia salah gitu, dan justru membuat orang atau followersnya ngikutin kesalahan dia gitu. Kan tanggung jawab moral mereka gede sebagai public figure, sebagai influencer gitu. Apalagi Lisa yang fansnya mungkin sekarang Lisa adalah salah satu kebanggaan Thailand gitu. Ketika Lisa bersuara, dampaknya kan gede, nggak cuma ke Lisanya tapi bisa ke para fansnya. Dan yang paling parah, ini masalah politik. Lo tahu kan politik seserem apa. Lisa sih di Korea, keluarganya kan di Thailand. Kalau Lisa speak up tahu-tahu dia nelpon keluarganya nggak bisa ngangkat, atau dia ngechat keluarganya nggak ada yang balas, gimana? Repot kan? Jadi gue bingung sama warga Thailand yang maksa Lisa ini gitu. Tapi gue juga nggak mau mengintervensi warga Thailand karena ini kan masalah politik negara mereka gitu ya. Mungkin memang berat banget masalahnya sampai akhirnya minta Lisa ngomong gitu. Tapi buat gue tetap salah tempat karena Lisa idol. Dan yang paling penting, idol K-pop itu image-nya kan seperti yang gue bilang harus bersih. Dan mereka punya kontrak gitu sama agensinya untuk tidak membuat yang aneh-aneh. Dan kalau Lisa speak up, itu bisa jadi melanggar kontrak juga gitu. Itu bukan bagian dari tugas Lisa sebagai idol gitu. Jadi gue juga gak ngerti nih, gimana caranya kita ngomong ke warga Thailand untuk ngerti posisi Lisa dong gitu. Jadi karena kita nggak ngerti cara ngomong sama warga Thailand, ya minimal semangatin Lisa guys. Kemarin di salah satu acara musik terlihat kalau Lisa itu senyumnya tidak terlalu sumringah gitu, kelihatan dia kayak punya beban pikiran walaupun dia berusaha untuk tersenyum gitu. Jadi ya dukung Lisa, ayo mari kita sama-sama dukung Lisa, karena untuk kali ini masalahnya memang berat untuk Lisa sendiri karena yang neken dia justru warga negara dia sendiri gitu. Jadi Lisa semangat, aduh gua nggak tahu lagi harus ngomong apa. Please Blink, YG Stan semua yang nonton ini, ayo spam komen deh, nggak apa-apa di IG-nya Lisa untuk komen yang positif ya, untuk mendukung Lisa gitu, kalau supaya dia tahu kalau banyak orang yang sayang sama dia gitu dan nggak perlu mikirin itu gitu. Thailand. Oke, gua lanjut ke berita selanjutnya. Setelah tadi berita yang cukup sedih, ada satu berita bahagia, yaitu BI alias Hanbin kembali ke Instagramnya. Yap, akun Instagram asli BI yang selama ini digembok setelah dia kena skandal kemarin dan bener-bener gak dipakai gitu, postingannya dihapus semua, akhirnya posting lagi gitu dan langsung jadi trending topik di Twitter. Tentunya para fans BI senang dan gue sendiri senang karena BI akhirnya bener-bener sudah memberanikan diri sedikit demi sedikit kembali ke publik. Tinggal kita semua menunggu nih akan seperti apa kembalinya BI ke dunia entertainment. Apakah dia akan mengeluarkan karya yang sangat wow hingga akhirnya membuat orang-orang lupa terhadap skandalnya kemarin. Semoga seperti itu. So, dukung BI, semangat BI. Gua sangat tunggu karya lu. Gua pengen Love Scenario Part 2 atau Jilid 2 kembali lagi jadi anthem nasional karya lu. Semoga BI kembali ke dunia entertainment dengan sangat baik ke depannya. Oke? Dan berita terakhir yang mau gue bahas di video kali ini adalah berita Via Valen. Yap, minggu kemarin tiba-tiba rame di media sosial tentang Via Valen ini. Kenapa? Karena video klip terbarunya Via Valen yang berjudul Kasih Dengarkanlah Aku dituding memplagiatkan MV-nya Ayu Above the Time gitu. Dan gue tonton dong videonya untuk membandingkan apakah memang plagiat gitu, dan mirip sekali saudara-saudara gitu. Jadi gue langsung yang kayak wadaw gitu, ini miripnya ya gitu. Aduh, susah dibuat ngomong gitu. Cuman yang gue sedihkan di sini adalah
kenapa warga kita, warga Indonesia justru menyerang Via Valen ya guys gitu. Nih gue bacain dulu, Via Valennya sempat klarifikasi di IG story-nya soal kemiripan MV-nya ini dengan MV Ayu gitu. Untuk Ayu, fans Ayu, dan terutama Vianisti juga pihak yang merasa dirugikan, aku minta maaf soal MV terbaru aku yang ternyata memang mirip banget sama MV-nya Ayu. Ini sama sekali nggak ada unsur kesengajaan karena aku bukan penggemar K-pop secara umum, jadi nggak banyak tahu soal MV K-pop. Kebanyakan MV K-pop yang aku lihat cuman punya Blackpink doang. Kalau dari awal aku tahu bahwa MV Kasih Dengarkanlah Aku ini plek-ketiplek sama MV orang lain, sudah pasti 100% bakalan minta ganti konsep. Jujur aku malu banget pas tahu. Aku bakal minta videonya buat di take down, dan ini akan menjadi pembelajaran buat kedepannya biar nggak terjadi lagi hal seperti ini. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu kata pihaknya, itu kata Via Valennya gitu. Dan manajemennya Via Valen juga ngeluarin statement kalau mereka itu cuma ngikutin apa kata sutradara gitu. Konsepnya itu yang gituin adalah sutradaranya gitu. Jadi ketika gua baca banyak yang bully Via Valen, gue ngerasa kayak kasihan sama Via Valen ya gitu. Karena iya emang gitu di Indonesia guys. Dia tuh cuman artis, dia nyanyi nih, dia bikin video klip. Yang bikin konsep video klipnya orang lain, bukan dia gitu. Tugas dia adalah datang dan acting doang sesuai dengan arahan si pembuat konsepnya ini, sutradara, penulis naskah dan lain-lainnya ini gitu. Dan itu udah sering terjadi di Indonesia. Ini sih yang gue sayangin. Ini bukan cuma terjadi di MV loh, bahkan di film. Ada film-film yang jelas plagiat, yang disalahin aktornya, padahal aktornya cuma acting, cuman main. Dia nggak tahu kalau ternyata mirip. Kan aktor nggak mesti tahu semua film. Dan Via Valen gini, mungkin dia memang nggak pernah nonton Above the Time-nya Ayu gitu, dan nggak tahu kalau ternyata plek-ketiplek sama seperti yang dia bilang tadi gitu. Jadi gue agak kasihan sama Via Valennya. Terus yang salah siapa bang? Ya yang bikin konsepnya ini. Lau nonton video orang, kenapa lau bikin sama persis gitu loh. Ini kan jelas plagiat, jelas gak plagiat. Ya Allah, kalau nonton, ya Allah, sama pisan. Ada satu yang bikin gue emang malu sama kejadian ini gitu, karena video klipnya ternyata sampai ke Korea guys, dan ditonton sama orang Korea. Dan lo tau kan kayak netizen kalau komen kayak gimana nih. Gue bacain beberapa komen sadis dari kayak netizen yang nonton video klipnya Via Valen ya. Nih komennya, sungguh kenapa ia melakukannya, masih aman. Lalu ada yang bilang, tapi lihatlah perbedaan kualitas mereka. Ada juga yang ngomong, ini terlihat seperti parodi yang pro. Dibilang parodi, video klip beneran padahal. Ada apa dengan bagian akhirnya? Ada yang bilang bener-bener keterlaluan dan murahan. Ini membuat kita jadi membandingkan keduanya. Ada juga yang bilang, walaupun ini tidak boleh tapi videonya sangat lucu gitu. Ada yang bilang ini plagiat, tapi aku tidak mendapatkan feel plagiat karena justru terlihat lucu tuh. Aduh, sadis-sadis banget ini. Ada yang bilang ini bukan bagian tayangan dari SNL, Saturday Night Live, acara lawak di Korea gitu. Ada juga yang bilang aku malah fokus ke rambut wanita itu yang seperti kaki laba-laba, astaga. Jadi orang Korea itu bahkan nganggep videonya udahlah plagiat, jelek pula gitu kata si orang Korea ini. Jadinya kayak tahu lagi dari Indonesia kan kita agak gimana gitu ya. Tapi sekali lagi jangan salahin Via Valen ya guys. Dia cuman acting gitu. Dia kalau tahu sama pasti nggak mau gitu menjatuhkan nama dia kan yang kayak gini-gini gitu. Jadi mohon dimaafkan Mbak Via Valennya gitu. Kalau mau kesel tanyain tuh siapa sih yang bikin nih konsep video klip, kenapa harus banget sama-sama Ayu gitu. Lu nggak punya kreativitas lain gitu. Itu aja sih gitu. Dan kayaknya kasusnya udah mulai selesai, udah mulai reda dengan permintaan maaf gitu. Jadi dimaafin aja ya buat fans Ayu. Sekali lagi mari berlapang dada, maafkan Mbak Via Valen karena dia nggak tahu gitu ya. Jadi itu aja yang mau gue bahas di video kali ini. Nah segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers dulu. Dan jangan lupa dukung terus idol kita, terutama yang sedang tertimpa skandal dan musibah ini gitu. Dan selanjutnya kalau lo mau kenal gue, lo bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.